Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Sanartani. Saya di sini bersama teman saya Adinda Fajar Hermawati akan menjelaskan mengenai pengungkapan laporan keuangan. Nah, sebelum ke pengungkapannya, kamu tahu nggak sih Din, laporan keuangan itu apa? Belum tahu sih Mbak, laporan keuangan itu emang apa ya Mbak? Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun transaksi penjualan. Nah, laporan keuangan sendiri itu pokoknya ada 4, yaitu yang pertama ada laporan keuangan laba rugi yang berisikan pendapatan dan biaya. Kemudian yang kedua ada laporan neraca atau posisi keuangan, itu yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, itu berisikan perubahan modal. Dan yang keempat ada laporan arus kas, itu berisi arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, biasanya perusahaan itu membuat laporan keuangan tergantung dengan kebijakannya, ada yang 1 bulan sekali atau ada yang 1 tahun sekali. Nah, gunanya laporan keuangan ini dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga nanti para stakeholder atau para pemegang saham dapat memutuskan untuk melakukan evaluasi dan cara pencegahan yang cepat dan tepat apabila perusahaan mengalami masalah atau akan memerlukan perubahan. Sehingga pengungkapan laporan keuangan ini dibutuhkan dan diperlukan kepada para stakeholder. Kalau dalam pengungkapannya itu ada tingkatannya enggak sih Mbak? Maksudnya harus lengkap apa gitu loh? Nah, kalau untuk pengungkapannya itu ada 3 tingkat atau 3 konsep, yaitu yang pertama ada pengungkapan yang cukup, pengungkapan yang wajar, dan pengungkapan yang penuh atau lengkap. Yang penting dalam pengungkapan laporan keuangannya itu mencakup. Nah, untuk pengungkapan wajib yang pertama itu ada ikhtisar data keuangan. Untuk ikhtisar data keuangan bisa terdiri dari penjualan atau pendapatan usaha, laba rugi kotor, laba rugi usaha, laba rugi bersih, jumlah saham yang beredar, laba rugi bersih per saham, proforma penjualan atau pendapatan usaha jika ada, proforma laba rugi bersih jika ada, proforma laba rugi bersih per saham jika ada, modal kerja bersih, jumlah aktiva, jumlah investasi, jumlah kewajiban, jumlah ekuitas, rasio laba rugi terhadap jumlah aktiva, rasio laba rugi terhadap jumlah ekuitas, dan rasio lancar, rasio kewajiban terhadap ekuitas, rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva yang diberikan terhadap jumlah simpanan khusus untuk perbankan. Kemudian ada rasio kecukupan modal khusus untuk perbankan, rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan khusus untuk perbankan, dan informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada laporan Dewan Komisaris. Nah, untuk laporan Dewan Komisaris ini setiap perusahaan mungkin isinya berbeda-beda, tetapi biasanya untuk laporan Dewan Komisaris itu berisikan tentang kinerja Dewan Komisaris pada tahun tersebut. Ada juga tentang penilaian direksi atas kinerja pengelolaan perusahaan. Ada pandangan Dewan Komisaris atas tata kelola perusahaan. Ada tugas pengawasan dan independensi Dewan Komisaris. Ada penilaian atas kinerja komite di bawah Dewan Komisaris. Ada pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh direksi. Nah, untuk selanjutnya ada profit perusahaan. Profit perusahaan itu bisa diisikan dengan laba perusahaan tahun tersebut. Ada berapa nanti dilampirkan dalam pengakuan wajib tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada analisis dan pembahasan manajemen. Untuk analisis dan pembahasan manajemen biasanya terdiri dari tinjauan perkembangan usahanya seperti apa, kemudian tinjauan laporan keuangannya, itu yang terdiri dari penghasilan, kemudian pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, penghasilan administrasi, penghasilan lain-lain, beban,
keuangan, gaji dan tunjangan, umum dan administrasi, kerugian penurunan nilai, laba usaha dan laba neto, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas. Lalu ada juga rasio. Lalu selanjutnya ada tinjauan pendukung usaha juga, itu seperti pemasaran atau marketing perusahaan. Kemudian ada tinjauan industri dan strategi usahanya seperti apa, di situ juga dijelaskan. Nah, selanjutnya ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan di setiap perusahaan itu kan berbeda-beda. Nah, tata kelola perusahaan sendiri itu adalah, atau disebut juga Good Corporate Governance atau GCG, adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Nah, untuk selanjutnya ada tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Nah, untuk tanggung jawab direksi atas laporan keuangan ini nanti akan dilampirkan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada periode tersebut oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, biasanya ini akan ditandatangani oleh direktur yang menjabat, baik direktur utama maupun direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangannya. Nah, untuk yang terakhir ada laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, untuk pengungkapan wajibnya, wajib melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit dan opini dari auditornya. Nah, untuk jenis-jenis opini auditornya itu yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian, yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian, yang ketiga ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yang keempat ada opini tidak wajar, dan yang terakhir ada opini tidak menyatakan pendapat. Nah, itu nanti kemudian di bawahnya dijelaskan mengenai laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangannya, laporan keuangannya itu terdiri dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan juga. Oh, kalau gitu harus memenuhi semuanya ya Mbak. Kalau seumpama perusahaan mau menambah data keuangan lagi, itu bisa nggak sih Mbak? Oh, bisa. Itu namanya pengungkapan sukarela. Jadi pengungkapan sukarela itu adalah pengungkapan perusahaan yang dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku, atau pengungkapan yang melebihi pengungkapan wajib tersebut. Nah, dalam konteks pengungkapan sukarela ini, perusahaan boleh memasukkan atau boleh memilih data keuangan mana yang akan dimasukkan. Nah, pengungkapan sukarela itu bisa saja terdiri dari yang pertama, untuk informasi dasar ada deskripsi strategi perusahaan dan tujuan perusahaan, strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran, dan sosial. Yang kedua ada dampak hambatan pada pendapatan saat ini dan dampak hambatan pada pendapatan masa depan. Kemudian yang kedua ada keuangan. Keuangan dapat mencakup informasi tentang tingkat pengembalian yang diharapkan untuk suatu proyek, ada informasi biaya tetap dan biaya variabel, dan uraian kegiatan investasi atau belanja modal yang telah atau akan dilakukan. Yang ketiga ada untuk non-keuangan. Non-keuangan itu bisa saja mencakup informasi pesanan yang belum terpenuhi dan kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa yang akan datang. Ringkasan karakteristik keuangan termasuk rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas selama 5 tahun atau lebih. Dan laporan yang berpusat pada elemen pendapatan dibandingkan selama 3 tahun atau lebih. Dan yang keempat ada informasi proyek. Informasi proyek itu mencakup perbandingan sebelum pendapatan yang diproyeksikan dan pendapatan akrual. Yang B,
perbandingan sebelum penjualan yang diproyeksikan dan penjualan aktual. Yang C, ada dampak tersedianya peluang penjualan dan keuntungan perusahaan. Dan yang kelima, ada analisis informasi dan manajemen. Itu mencakup perubahan biaya penjualan dan administrasi, perubahan biaya bunga dan pendapatan bunga, dan uraian mengenai distribusi kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan. Dan yang keenam, ada kegiatan penelitian dan pengembangan. Itu mencakup penelitian dan pengembangan kebijakan perusahaan, informasi tentang penelitian dan pengembangan kegiatan masa depan, program penelitian dan pengembangan jumlah pegawai. Dan yang terakhir, ada informasi pegawai. Nah, informasi pegawai dapat mencakup kebijakan kesejahteraan karyawan, uraian permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam rekrutmen pegawai, dan rincian karyawan berdasarkan bidang usaha. Nah, biasanya semakin besar perusahaan itu akan semakin besar pula tuntutan stakeholder terhadap perusahaan. Maka dari itu, perusahaan itu akan mengungkapkan lebih banyak laporan keuangannya, sehingga perusahaan akan menambahkan pengungkapan sukarela. Tetapi harus diperhatikan karena semakin lengkap pengungkapan laporan keuangannya, itu juga ada risikonya atau konsekuensinya. Memang ada konsekuensinya ya Mbak, dan konsekuensinya itu apa ya? Nah, konsekuensinya itu karena semakin besar pengungkapannya, itu bakal memerlukan data yang lebih lengkap juga. Nah, untuk memerlukan data yang lebih lengkap, maka perusahaan mungkin membutuhkan tenaga ahli untuk mendapatkannya. Nah, untuk mendapatkan tenaga ahli kan kita juga memerlukan biaya. Nah, kita juga harus mempertimbangkan juga biaya dan manfaat yang akan kita terima nanti setelah pengungkapan lebih lengkapnya itu dilakukan, ataukah sebanding atau tidak gitu. Oh, jadi begitu. Terima kasih atas penjelasannya ya Mbak. Aku jadi lebih paham apa sih itu laporan keuangan dan gimana pengungkapannya. Iya, sama-sama. Nah, begitulah kira-kira penjelasan kami mengenai laporan keuangan. Terima kasih.